وآبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء صالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني ثم إلى رياض الجنة الوالد أحمد خلنا عبد الإخوان أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa an Aisyah lan saking Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah saking anha saking Sayyidatina Aisyah. Qala dawu sapa Sayyidatuna Aisyah qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. La tasubbul amwata fa innahum qad afdau ila ma qaddamu akhrajahul Bukhari. La tasubbu ojo podo misui atau mencaci nyacat. Ojo podo misui mencaci sapa sira kabeh al amwata ing pira-pira wong kang podo mati. Al amwata ing pira-pira wong kang mati. Fa innahum mongko sak temeni al amwat iku god afdau teman-teman wis podo nekaaken sapa amwat. Fa innahum mongko sak temeni al amwat iku god afdau teman-teman wis podo nekaaken sapa amwat nekaano ilama maring barang gedamu kang wis ngejoaken sapa si amwat. Fa innahum mongko sak temene amwat iku god afdau teman-teman wis podo nekaaken sapa amwat nekakno ilama maring barang gedamu kang wis ngejoaken sapa si amwat. Akhrajahu ngetoaken hu ing hadis sapa al Bukhari Imam Bukhari. Sayyidatina Aisyah meriwayatkan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang artinya janganlah kalian mencela atau mencaci orang-orang yang telah meninggal dunia, yang telah mati, karena sesungguhnya mereka telah mendapatkan balasan yang telah mereka kerjakan selama hidupnya di atas dunia. Hadis nikah adalah tentang larangan mencaci maki atau mencela orang-orang yang telah meninggal dunia atas apa yang telah ia perbuat selama hidup di atas dunia. Larangan mencaci atau melaknat orang-orang yang telah meninggal dunia. As-sabbu fi irdihi, as-sabbu fi af'alihi. Bisa diartikan as-sabbu adalah al-la'an, mencaci atau melaknat. Melaknat orang semateh, nyacat orang semateh sebab pagi kelakuan se fasik, kelakuan se tak gena, kelakuan se benyak tu sana. Ampun tak perlu bahas menurut lemate. Kenapa? Karena orang semate nak ampun nerima balisan. Karena nyacat sambian de orang semate nekah tak nambahin azab.
nyacat ta sampean de orang se mati atas kefasikan nah tak nambahin seksa ning ngarsanipun Gusti Allah, percuma, justru nambahin dosa ke sampean. Ngerasanin orang sek rasanin odi otaba mate pada hukum haram, sekalipun selama odin orang neka pacet benar-benar fasik, ahli maksiat orang selama odin, pemabuk, penjudi, penzina matalan, pembunuh, perampok, pembegal dan sebagainya, walaupun fasik selama odin tak kena icaci. Nah, maka hadis nikah mengandung beberapa faedah. Yang pertama adalah haram hukumnya mencaci atau mencela orang yang telah meninggal dunia. Pun jelas ya, hadis nikah larangan mencaci maki atau mencela atau melaknat dengan apapun sebutan yang penuh kebencian. Mungkin bisa mencaci, bisa mencela, bisa melaknat dan lain sebagainya. Hadis nikah ngelarang orang nyacat orang selemateh, toleh, haram hukumah. Sekalipun pacet benar-benar fasik orang gila. Niki dukung kelaban pan hadis nikah. Nomor 2, hadis nikah faedah bukan berarti tidak boleh membuka aib orang yang telah mati dengan tujuan. Nomor 2, dikecualikan dari larangan menjelek-jelekkan orang yang telah meninggal jika menyebut aib atau perbuatan seseorang tadi itu terdapat beberapa faedah atau hikmah yang terkandung di dalamnya. Nyereta aki kecuba na orang semate bener berarti tak oleh keng muni atau sampean mbak nyuba aki menjelek-jelekan apapun alasan tak oleh. Keng mun membuka perbuatan buruk seseorang yang telah mati bukan dalam rangka mencaci maki, keng cuma ajelasaki ke anak atau ada orang-orang sekitar yang kita wajib kita jaga, tak masalah. Almarhum fulan bin fulan jong saya bilan roda daya pas akhirah overdosis akhirah mate Sufya waladi wahai tangana teate aro seneng tarung aro seneng carok aro seneng tawur akhirah mate dalam keberadaan tawur akhirnya rumah jongok setiap keluarga na todus kapi nyebut kecuban orang yang mate gelak bene nyacat bene ngaranin orang nekan ahli neraka enten keng cuma karena beda hikmah karena untuk memberikan satu pelajaran yang penting dekat keluarga dekat anak maka dikecualikan mon pacet nyebutnya bene karena nyacat atau bengenye atau melaknat, paham ya? Jadi beda aki. Nah terus apa yang sampean kak muka kecuban orang yang mati mon ada gunanya haram. Ngecerita berung, ngecerita embong, ngecerita neng kerdu masalah, nyerita aki, coba orang saya mate, nyacat orang saya mate, percuma aja tak nambahin adab kok. Nyebutnya kecuban orang saya mate, ini ya tak nambahin seksa, enten tak tambah dalam, kulit sampean tak oneng. Apa mungkin orang dia kemungkinan sepora, wallahu alam, pada saya tahu. Ketiga dari hadis nikah menunjukkan bahwa orang yang telah mati mereka tadi itu akan mendapatkan kebaikan jika memang amalnya baik dan mereka akan mendapatkan keburukan jika amalnya adalah buruk, sehingga cacian kita tidak bermanfaat sama sekali, percuma, justru nambahin dosa ke kaula panjenengan. Makanya larang mencaci maki atau membuka aib orang-orang yang telah mati, sebutaki baik kebagusnya lah. Nah, kebagusnya orang yang mati ini kesebutaki, sebut. Sebab cubaan orang ya bada kebagusnya, bagus orang ya bada kecubaan, namun sehari ya bada baik. Saya rasa tadi kecubaan. Tak ada orang coba kecuali andi masa depan, ada orang bagus kecuali andi masa lalu.
Bilan ruo to mande ya bilan, wis tau saya bahas dan bilan dalam mare. Nah, maka sebut be kebagusna orang saya mate. Faedah yang keempat dari hadis nikah, tidak sepantasnya orang yang beriman kepada Allah, orang yang mempunyai agama Islam mencaci maki orang yang telah mati. Beda empat faedah. Yang pertama, haram hukum mencaci maki orang yang telah mati. Kedua, dikecualikan jika memang dibutuhkan untuk menyebut aib kekurangan seseorang yang telah mati untuk memberikan pelajaran kepada keluarga. Ketiga, hadits nikah adalah larangan mencaci karena cacian kita, celaan kita kepada mereka tidak akan membuat semakin mereka tadi itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Percuma. Karena mereka telah mendapatkan balasan setimpal dari apa yang telah diperbuat selama udin atas dunia. Jadi sampai ngerasain dia tak nambah bere, ya percuma nambah dosa ke sampean. Nomor 4, tidak sepantasnya, tidak sepatutnya, sangat tidak layak bagi seseorang yang beriman kepada Allah, yang beragama Islam, mencaci, memaki, melaknat, mesoen, nyacat orang-orang selamate. Paham ya? Nah, nikah larangan-larangan daripada hadis nikah. Nah, sepatutnya bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan sepantasnya bagi seseorang yang beragama Islam, napa sepatut perbuat ingki peneka moci orang yang mate sebut aki bae kebagusna. Udhkur mahasina mautakum, sebut kebagusna orang yang mate. Tutupin kecubaan orang yang mate. Wastur an masawihim, udhkur mahasin mautakum, sebut kebagusan orang yang mate nih. Malah tak nambahin fitnah. Tutupin kecubaan orang yang mate, tau sakak buka. Nek sepatut tah ben sepantesa elakonen bi orang-orang seandi iman dekat Allah Subhanahu wa taala. Tak sepatut tak sepantes sangat tak layak bagi orang yang beriman nikah mencaci maki, mesoen, melaknat. Tak boleh. Sekuni, walaupun sekuni. Fa inna sabbah wal la'an muharramun qaliluhu wa kathiruhu. Sesungguhnya mencaci maki dan melaknat, mencela orang-orang yang telah mati, muharramun diharamkan, qaliluhu sedikitnya, wa kathiruhu dan banyaknya. Sekone ota bebenya mun anya mah nyacat orang tauleh. Sekone dia haram, banyak juga haram. Benar sifat orang yang beriman nikah. Nikah adalah sifat-sifat yang tercela kak mukaan aib orang nikah. Li'annahu laisa min sifatil mu'min al-kamil, karena sesungguhnya mencaci maki adalah bukan perbuatan atau bukan sifat bagi orang yang beriman yang sempurna. Naam. Illa annahu yustathna min dzalik, kecuali ada pengecualian dari hadis nikah. Serah kak muka apa orang serah, kak muka apa orang sepacet mun sampean muka nikah beda hikmah, beda bareng si terkandung, beda faedah, beda manfaat tah. Nyelamataki anak, nyelamataki orang-orang sekitaran, nyelamataki santri matalan. Congok orang mun ahli mabuk, congok orang lah, congok mun syaribul khamr, congok akhirnya matian kada jeriah. Sop aja beda kekhawatiran, beda napanya mana rasa takut dari orang-orang sekitar kalau panjenengan untuk melakukan hal-hal sing gak nikah, karena pun bi sampean kok takoen bi orang semat nikah. Ada 7 rengkong. Yang kun jerengkong ya tak ada. Setidi mah boleh jerengkong.
Jerengkong agak orang Saudi tadi jerengkong lah. Tadi kok nakok Saudi. Bilon berit ada berit setilah. Cek lebar dina berit sengit ada. Cek lebar dina rawan setilah. Nah berarti jerengkong agak orang berarti ini. Nah hadits nikah sebagian ulama mengatakan wahadal hadis amun, hadis nikah adalah umum, baik mencaci atau yang sudah meninggal, mencaci maki, melaknat orang yang telah mati, baik orangnya orang beragama Islam atau beragama non Islam. Wahada amun fa innahum afdau ila ma gaddamu. Hadis nikah menunjukkan adalah sifat umum. Sifat umum, baik semate nikah orang kafir, semate orang Islam, tak oleh kak muka kecubaan orang semate nikah. Kan hadis nikah umum. Apa boleh orang Islam? Karena ada percuma, ada hajat, ada gunana. Nyacat nggak nikah. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbul amwat fatu'dhu al ahya'a, la tasubbul amwata fatu'dhu al ahya'a. Janganlah kalian menghina mereka yang sudah mati, fatu'dhu al ahya'a, maka berarti kamu telah menyakiti mereka orang-orang yang masih hidup. Mencaci maki orang yang telah mati, mencela orang yang telah meninggal dunia, sama halnya dengan menyakiti keluarga mereka. Sedangkan menyakiti siapapun tak oleh hukum. Idza ada orang nyinggung perasaan orang, menyakiti hati seseorang, baik orang Islam atau orang kafir, tak oleh. Makanya tak oleh nyacat orang semate, karena si odik pun deki merasa tersakiti, merasa dicaci. La tasubbul amwata fatu'dhu al ahya'ah. Jangan kamu mencaci maki orang yang telah mati, fatu'dhul ahya'ah, maka sama halnya kamu dengan menyakiti mereka yang masih hidup. Keluarga nah norok tersinggung. Anak binena juga norok todus. Maka tak oleh nyacat orang semate, karena berarti padene nyacat orang odi, padahal tak oleh nyacat ring tua natibi. Bagaimana mungkin ya Rasulullah seorang anak mencaci maki bapak dan ibunya? Nah kata Nabi, bisa derma nyacat bapak orang, maka anak ya tak terima bapak cacat, maka bapak tibi cacat. Secara tidak langsung orang ini kepada nyacat bapak tibi keng lebet nyacat bapak orang lain. Menyakiti orang seampun lama teh tak oleh, karena pada bereng nyakein orang se kiodi tak oleh nikah. La ta'ibuhum wa la tadhkuruhum bisu'in. Maksud dari hadis kala, kamu jangan membuka aib mereka dengan menyebut, dan kamu jangan menyebut keburukan dan kejelekan mereka. Fa innahum afdhal ila ma gaddamu hatta law kanu fusaqan fi halil hayah wa matu 'alal fisqi. Sekalipun mereka selama hidupnya memang benar-benar fasik adanya, fi halil hayati bekto odin pacet reng fasik, wa matu 'alal fasik, walaupun mati dalam keadaan fasik, tek kendeng cacat. Berlindung we dekat Gusti Allah mantar abek selamat tak ingat orang dia. Atau tu aki mantar sepora tu sana. Mantar terima amal ibadana. Tak boleh. Masya Allah. Karena seberhak menghisap ni cuma Gusti Allah. Benih sambian. Sampai kan tong mitong aib orang, tong mitong tusan orang. Kan apa tong mitong yang pangeran semitong benih sambian. Kesalahan orang yang bitong, kesalahan tibi tak bitong. Mun suruh muka aib orang cek penter, tapi aib tibi itu tope. Hatta orang mati tak oleh kak buka nganika. Nah, masya Allah, begitu hebat ajaran Islam nikah. Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad
dalam kitab Risalatul Muawanah. Beliau mengatakan wahdhar antal'ana musliman au bahimatan au jamadan. Berhati-hatilah kamu, menjauhlah kamu dari antal'ana, melaknat musliman, orang-orang yang Islam, au bahimatan, atau kamu melaknat, mencaci bahimatan, hewan-hewan, au jamadan, atau mencaci maki jamadan, benda-benda yang tidak bernyawa, au syakhsan bi'ainihi wa in kana kafiran. Nika ning Risalatul Muawanah, Nabi tak salah nika neng halaman 141. Bisa congo. Al-Habib Abdullah Haddad mengatakan, tidak boleh kamu mencaci, melaknat orang yang Islam, binatang, benda-benda yang mati, au sahson, atau seseorang, wa in kana kafiron, walaupun kafir, tak boleh laknat nih. Benajaran Islam melaknat nih. Apa boleh saya laknat sahabat? Saya laknat ummahatil mukminin, Sayyidatuna Aisyah. Ini kan hadis dari Siti Aisyah. Siti Aisyah ahli neraka, Siti Aisyah itu pelacur, laknat, na'udzu, hati-hati nih kan, mulain punan. Abu Bakar, Umar, Uthman, cacat kapi, laknat kapi, alaihim laknatullah. Ajaran dari kamu ngelaknat nih, ajaran ngelaknat hewan beta oleh kok. Nyacat orang tak oleh, nyacat kakanan tak oleh, tak oleh. Orang fasik tak oleh, kecuali memang muka aib gelek mon pacet, beda pengecualian kata beliau, illa intahaggagat annahuma ta'alal kufur ka Fir'aun. Cerita aki Fir'aun, dek rumah Fir'aun jahat tak masalah. So aja orang tak ngak Fir'aun. Jangan lah tahu ngak Fir'aun ki beta ngak Fir'aun bay. Dar mah Fir'aun. Terus sembah. Fir'aun. Wah, mau bener yang laki pateh. Takut terancam kedudukan jabatan nah. Anak Fir'aun anyaran banyak nih. Anak buana Fir'aun. Setiap beda anak laki pateh. Apa? Takok dia, deki ngaku area mengganggu dia, datang kedudukan dia. Kecuali mon pacet matena pun ngakne ke yenas dalam Al-Qur'an, Firaun, Abi Jahal, Tabbat yada Abi Lahab, atau iblis. Karena iblis pun yang dalam Al-Qur'an juga nih terangaki. Setan yang terangaki, itu masalah. Sampai nyebut kecuba nih iblis, itu apa baca iblis yang baca laknat ongku. Ini kata beliau. Sebaiknya doakan mereka. Orang-orang yang se-Islam nikah, sana tak pernah ngelaknat, tak pernah mencaci. Hatta ada orang se-adzalimin ke kaum panjenengan, tak oleh tu aki cuba. Orang yang sedolim kul manjenengan, mantur bongkah, mantur ancor, ya ancorongku. Ajarna Islam dharma antada'u ala nafsika au ala waladika au ala malika au ala ahadin minal muslimin wa in dhalamaka. Doakan dengan kebaikan mereka orang yang zalim, manter oleh hidayah, manter buka atena sing tak zalim ke orang lain, cukup engkau korbanlah. Dinalah rongko orang lain mantur selamat tah tuaki. Ini kan lebih bagus. Karena orang senuaki bagus da orang sedolim ini berarti padana orang seampun nolongin kedolim nah maksudnya nolongin bener nolongin kedolim nah yakni nolongin orang sedolim kena supaya jadi orang se beri hidayah tining Gusti Allah sehingga tak berlaku dolim boleh ke orang. Nah, karena juga kun manjenengan tak oning cek bekto bila saya ijabah dua kulit sampean ke tak oning.
Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada la tad'u ala anfusikum wala ala auladikum wala ala amwalikum la tuwaqifu minallahi sa'atan ijabah. Jangan mendoakan bencana atas dirimu sendiri, anak-anakmu ataupun hartamu, dan orang-orang yang mendolimi kepadamu. Karena hal seperti itu dikhawatirkan bertepatan dengan saat pengabulan doa dari Allah. Santrenah itu aki, oh buduh mater gendeng. Kebateraki Gusti Allah nerema neng bektone kada saya tahu bekto bila saya terima. Mangkan jangan rengkona. Saya nggak cek ngocan coba takut beli lebet. Ya, masuk tahu cek beli lebet. Saya nggak ada cek ngocan coba lah takut beli lebet. Mon beli lebet diki terima tuh naben. Karena beli lebet berarti amin beli na. Lemon malaikat saya amin. Bener beli boleh malaikat saya amin. Karena orang satu aki bagus dan orang lain malaikat pun amin. Amin. Baan mantar oleh kebagusan. Atau aki cuba ke orang lain malaikat pun amin. Baan mantar oleh kecubaan. Atau aki bagus ke orang lain berarti atau aki ka aban tibi bagus. Atau aki cuba ke orang lain berarti atau aki cuba ke aban tibi. Masya Allah, kira repot tapi. Ya. Di mana ada orang autang dek sampean tak nyawar pas tu aki mantur lancar rezeki aduh repot. Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad juga najelasaki neng Risalatul Muawanah nih halaman 141. Waqad warada anna al-la'nata idza kharajat minal 'abdi tas'adu nahwas samai. Ketahuilah bahwa sesungguhnya perbuatan melaknat bila telah keluar dari mulut seseorang, idza kharajat minal abdi, keluar dari mulut seorang hamba, maka laknat tadi itu akan naik ke atas langit. Fatughlaqu dunaha, maka ditutuplah pintu-pintu langit di hadapannya sehingga ia turun hatta thumma tanzilu ilal ardi fatughlaqu dunaha abwabuha, sehingga ia turun kembali ke bumi dan dijumpainya pintu-pintu bumi pun dalam keadaan tertutup baginya. Thumma taji'u ilal mal'un, lalu ia menuju ke arah orang yang dilaknat. Jika ia memang patut menerimanya atau tidak, laknat tadi itu akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Fa in wajadat fihi musaghan wa illa raja'at ala qailiha. Mun pacet orang se cacat sampean nika patot cacat. Artinya dalam Al-Qur'an pun bedes nyebut Firaun, nyebut Qarun, nyebut iblis, nyebut napa Abu Jahal, Abu Lahab dan lain sebagainya. Orang-orang se pacet laknat dalam Al-Qur'an mun enja wa illa raja'at abali ka ban tibi ala qailiha. Laknat agella abali ka ban tibi. Sekali ngelaknat ongga ke langit ini. Langit tutup labang langit tining Gusti Allah. Toron boleh. Toron ke bumi, langit sebenarnya babi tutup juga, tak bisa toron ke bumi. Ane ketergantung. Mon ari orang se nyacat, orang se ngelaknat, orang re pacet bener, maka buru do orang se laknat. Keng mon se laknat sambian neka orang se tak tepak, lopot, tak tepak sasaran, berarti laknat kelak buru ke sambian tibi. Bahaya ngelaknat orang ahli neraka. Wah, orang-orang apa ya? Naudzubillah. Sahabat ya laknat kok. Naudzubillah ya. Mantar pada selamat ngumpan jenengan. Nah, jadi neka anjuran dalam Al-Quran pun tak oleh nyacat pangeran orang re tak oleh. Nyacat pangeran orang lain larang. Al-Quran saya tak ngoleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Jangan kalian mencaci maki sesembahan mereka selain Allah. Jek nyacat sesembah noreng.
Jek mesoen pangeran orang lain. Karena kamu dengan mencaci mereka, mencaci Tuhan mereka, maka Tuhanmu akan dicaci oleh mereka. Mereka melampaui batas. Dengan melampaui batas, demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhanlah mereka akan kembali. Setuju bekal abali dekat Gusti Allah beneson pertanggungan jawab dening Allah Subhanahu wa taala. Nyacat pangeran orang kita oleh. Nyacat patung, nyacat sesembahan selain min dunillah, selain Gusti Allah. Tak oleh, karena sampean nyacat pangeran orang lain, berarti pangeran ku sampean cacat ki. Tak mungkin tak cacat. Nyacat bapan orang, bapan tibe cacat, tak mungkin tak nyacat. Mangkana tak oleh nyacat pangeran orang tak oleh. Mangkana ulama debu nyacat ngakakanan, nyacat enoman, nyacat apa baik, ane kata oleh makruh hukum. Kok makruh. Napa? Haram hukum. Nyacat orang. Berarti sampean ini kata nyacat orang cacat cacat masalah. Berarti sampean ini kan nyacat baik gabene Gusti Allah. Nyacat baik gabene Gusti makhluk ke Gusti Allah, karena orang ini bersaka baik Gusti Allah, tak oleh nyacat. Nyacat kakanan tak oleh kok. Nyacat enoman tak oleh. Nyacat pangeran orang gitu, padahal pangeran saya sembah bi orang. Tak oleh cacat, karena mereka bakal nyacat pangeran kul panjenengan. Nah, moga dadi ilmu sing manfaat. Ya, dadi hadis nika larangan mencaci maki orang yang telah mati. Ya, karena nyacat aku lihat sampean ya tak nambahin azab do orang saya cacat. Dan juga tak sepantes orang seiman kelakuan ucapan cat nyacat atau bengelaknat do orang lain. Apa boleh orang saya cacat, boleh orang tua, boleh sahabat, boleh orang-orang yang soleh, ulama saya cacat, saya laknat. Wah, nyacat kakanan tak oleh, ngelaknat benda-benda saya biasa, menyacat benda-benda saya mati tak oleh. Ya, apa boleh? Nyacat makhluk Allah Subhanahu wa taala, syarubah ulama, habaib. Makinnya menyacat ya Pak ning media sosial nih. Masya Allah, futuna Habib Fulan bin Fulan, edit nyacat. Futuna Kiai Fulan bin Fulan pun tak cocok lah, tak pada pelekna, tak cocok, tak pada dukunganna, lah edit. Cacat boleh sebar. Aduh, naudzubillah. Pada remer itu sana. Ya. Engki bener can. Colon neng tak nyacat keng gerigi sing edit. Ya pada bah ini kah? Hanya menyacat nih kah? Hanya mengalaknatnya mana? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Rabb, mantarmu kepada selamat. Amin. Jangan sampai lesan nih kah? Sabiasa mukai pa orang. Khusus orang setemate. Sebut bayi pun kebagusna. Ahli berjamaah, mungkin berde kebagusna orang ahli sodako, mungkin kebagusna ahli nolong orang. Sebut kebagusna, sebut kecubana. Karena pun Gusti Allah si males, benih sambian si males. Gusti Allah, karena sambian nyacat neka atau mesuen orang setemate neka tak nambahin adab do orang semate. Justru sambian nambah dosa. Karena pun ngerasain orang nyacat orang. Nah, manter titil masih manfaat barakah. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفله اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله
عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد